Pasca Timnas Indonesia harus memupus mimpi melenggang di Piala Dunia, PSSI dan Patrick Kluivert sepakat mengakhiri kerjasama dengan mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Dengan demikian, PSSI melepas Patrick Kluivert bersama seluruh tim kepelatihan Timnas Indonesia dari senior U23 hingga U20. Kita akan bahas situasi ini bersama Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Ropan, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu, kabar baik. Baik, Bung Ropan, ini saya langsung ingin dengar nih analisa Anda dan juga pendapat Anda. Keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Kluivert tepat nggak? Sangat tepat. Artinya ini yang dinantikan oleh orang banyak ya, bahwa memang harus melakukan hal demikian untuk sebuah perbaikan ke depan. Karena kalau melihat juga dari track recordnya kan tidak begitu oke. Jadi ini pemecatan yang sama juga dilakukan ketika Curaçao kurang begitu baik saat ditangani oleh Patrick Kluivert dan dia juga dipecat. Jadi ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa saja untuk seorang pelatih dipecat ketika kinerjanya dianggap tidak begitu oke dalam sebuah event, apalagi yang sudah kita ingin lolos atau paling tidak ke putaran kelima dan itu tidak tercapai. Maka kesimpulan, kesepakatan, kerjasama itu harus diakhiri, itu adalah suatu hal yang keputusan yang baik ya dari federasi. Harus lebih cepat memang, tidak perlu harus berlarut-larut menunggu ini sampai minggu depan, 2 minggu depan, karena di depan lagi masih ada agenda, paling tidak di November ada FIFA Matchday, 2 pertandingan. Ada juga Piala AFF ya pada tahun depan di pertengahan Juli itu yang akan berlangsung, dan 1,5 tahun ke depan ada Piala Asia. Jadi memang mepet sekali untuk pergantian pelatih baru ini. Tapi harus diambil dengan cepat. Jadi saya pikir ini suatu langkah gerak cepat. Hanya seminggu setelah itu berserang selesai kita sudah melakukan pemutusan kontrak kerja dengan Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya, begitu Mbak. Oke, gerakan cepat dari PSSI yang bisa kita apresiasi begitu ya, Bung Ropan. Bung Ropan, tapi kalau kita membahas ya, selama Patrick Kluivert melatih, banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Kluivert ini punya masalah dengan metode latihannya sampai masalah di pemilihan pemainnya. Bagaimana Anda menilai performa Kluivert dengan semua dinamika ini selama melatih timnas? Ya, satu hal juga bukan soal metode latihan dia, tetapi dia agak pelin-pelan kalau saya lihat ya. Tidak konsisten dengan apa yang selalu ditampilkan. Jadi agak berubah-berubah. Ingin memaksakan kehendak dia. Mungkin saja ada terjadi perdebatan di kamar ganti dari asisten juga, tapi kita tidak tahu. Soal pengusulan misalnya taktik dan skema permainan yang memang berlainan, yang diharapkan di sebuah tempat, misalnya di Jeddah. Kita butuh untuk pemain starting 11 terbaik, tapi justru yang muncul adalah di luar dugaan, yang justru tidak sesuai dengan harapan. Nah itu yang terjadi. Jadi agak, kalau dia memang coba bermain dengan apa yang sudah diterapkan saat kita di GBK menang 2 kali lawan Bahrain dan Cina, itu di tangan Patrick Kluivert dengan formasi yang saya pikir formasi brilian saat itu, pasca dia belajar dari kekalahan di Sydney lawan Australia. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu di saat pertandingan krusial di mana menuntut kita untuk bisa mendapatkan 3 poin melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak, bahkan berubah sesuai dengan kehendaknya. Dia bermain dengan pola dia 4-3-3, modifikasi ke 4-2-3, 4-2-3-1. Jadi saya pikir pola ini memang lebih attack, tetapi yang lebih bagus kalau bermain dengan lebih menunggu, karena itu yang dilakukan oleh Kluivert. Kalau dia tetap bertahan dengan pola itu, mungkin saja akan beda. Karena itu menurut saya itu pola terbaik, sehingga karena tidak konsisten ini yang membuat timnas kita bermain dengan tidak baik saat menghadapi, terutama menghadapi Arab Saudi, yang paling tidak hasil imbang itu kita bisa dapatkan kalau memang susunannya sesuai dengan harapan. Begitu Mbak Ayu. Oke, jadi dengan plan-plannya ini jadi fatal kesalahannya ya, Bung Ropan, melawan Arab dan juga Irak kemarin. Tapi Bung Ropan, ini menarik sekali nih, karena pasca pemecatan Kluivert, akhirnya sekarang publik ini menggaungkan kembali nama STY, kembali melatih timnas Indonesia. Anda setuju nggak? Saya pikir sulit ya, karena kemarin 2 hari lalu juga kan ketika wawancara di KBS di Korea, STY bilang kemungkinan itu sangat kecil dia untuk kembali ke Indonesia, dan PSSI juga kan akan berpikir untuk bisa ada pelatih yang sudah dipecat kemudian nanti balik lagi walaupun desakannya itu banyak. Karena saya pikir untuk menggantikan seorang pelatih ya, untuk Kluivert ini diganti dengan pelatih baru masih banyak ya, pelatih-pelatih berkualitas. Yang harus kita dapatkan adalah pelatih-pelatih yang di atas STY, juga di atas Patrick Kluivert. Jadi punya kualitas yang bagus dengan track record yang baik. Nah kemarin itu ketika mendatangkan Kluivert, mungkin PSSI tidak melihat rekor dia yang sangat buruk ketika di Curaçao ya. Ketika dia keluar dari Curaçao, sekarang Curaçao menuju ke Piala Dunia.
ya kan? Di Adama Demirspor di Liga Turki ketika dia pegang cuma 6 bulan. Kemudian Kluivert dipecat. Dari sana kemudian kita ambil dia. Nah ini kan rekor-rekor ini yang kita harus lihat, jangan sampai terulang lagi ke depan. Jadi kalau bicara dengan STY, saya pikir ini sulit ya menurut saya untuk dia bisa kembali walaupun banyak permintaan. Cobalah dengan pelatih yang lain. Masih banyak pelatih-pelatih bagus, Mbak Ayu, yang bisa kita datangkan dengan Siapa mutu Bang? yang baik. Siapa Bung Ya, Ropan? Kalau Anda boleh ya, merekomendasikan nama, siapa Bung Ropan yang saya cocok dan pikir bagus? ada Jesus Casas itu dari Irak kemarin itu bagus sebelum digantikan oleh Graham Arnold karena dia oke 3 kali mengalahkan kita dan ini pelatih yang oke yang bagus. Kalau Roberto Mancini kan terlalu mahal mungkin ya kemahalan. Itu ada yang digaungkan tadi yaitu Timur Kapatse yang membawa Uzbekistan itu lolos ke Piala Dunia. Jadi ini juga pelatih yang bagus. Sekarang dia jadi asisten dari Fabio Cannavaro. Jadi bisa jadi ambil dia. Jadi pelatih-pelatih yang ini yang punya kualitas yang bagus atau pelatih yang meloloskan misalnya Maroko ke Piala Dunia yang kemarin bermain bagus sekali di Piala Dunia di Qatar sampai bisa menembus 4 besar yaitu Valid Halihotchik dari Bosnia dan Herzegovina. Mungkin saja dia kalau di lobby bisa dapat. Ya itu pelatih-pelatih begitulah yang harus kita lihat dengan track record yang bagus, CV-nya yang harus bagus. Jangan CV jelek kita paksakan untuk ambil. Itu yang menjadi masalah kemarin dengan Patrick Kluivert. Gitu Mbak Ayu. Oke, harus di bold ya. CV-nya harus yang bagus, track record-nya harus yang Harus. bagus gitu ya, Bung Ropan. Ya, betul. Bung Ropan, tapi ngomong-ngomong masalah pelatih nih, Bung Ropan, ini kan udah ada beberapa pelatih asing yang masuk ke timnas Indonesia dari mulai Simon McManamy, terus ada Sinteyong juga sampai terakhir Patrick Kluivert begitu. Menurut Ya. Anda, apa sih pelajaran terpenting dari kegagalan-kegagalan pelatih ini melatih timnas Indonesia? Iya, sebenarnya kita bukan soal bicara gagal ya. Luis Mia masuk sudah memberikan fondasi yang baik, diteruskan oleh Sintayong ya. Dan sayang kemarin di tengah jalan Sintayong itu kan sedang bagus-bagusnya, ya kemudian kita putus kontrak, masuklah Kluivert. Dengan apa yang ada sekarang di tim kita, ini tim kita sudah bagus. Tinggal sekarang bagaimana sebuah seperti yang masakan itu harus diracik dengan bagus. Sudah ada masakan yang bagus, yang hidangan bagus, tinggal pelatih kokinya yang hebat yang harus dilakukan sini. Jadi permasalahan yang ada sekarang karena dengan ganti-ganti pelatih itu tentu kan berbeda. Keinginan satu pelatih ke pelatih yang lain tuh seleranya berbeda dan selalu akan mulai dari kosong kosong lagi, dari nol lagi. Jadi semoga untuk ke depan itu dia tinggal meneruskan lagi, jangan kembali ke nol lagi. Ya itu permasalahan yang ada sejauh ini dari STY dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mau dengan gaya dia, tidak mau dengan pelatih dengan gaya STY. Padahal gaya STY sudah membuka jalan bahwa ini loh permainan kita akan bagus, tinggal diteruskan, tidak diteruskan lagi. Nah, itu jangan lagi. Sekarang sudah bagus begini dengan pelatih yang lain akan berbeda. Semoga ke depan akan jauh lebih bagus. Dan saya yakin dengan kualitas pelatih yang di atas standar dari atas Patrick Kluivert, kita akan menjadi tim yang kuat di Asia. Gitu. Oke, Bung Ropan, kita kan sudah banyak membicarakan masalah kualifikasi, kualitas dari pelatih. Tapi saya coba mau geser sedikit ke konteks federasinya dalam hal ini PSSI ya. Menurut Anda, di mana sih letak kesalahan pengambilan keputusannya kalau kita melihat dari mulai seleksi pelatihnya hingga evaluasi kinerja PSSI, ini masalahnya ada di mana, Bung Ropan? Ya, kalau bicara dengan PSSI kan yang memutuskan Esko, tapi yang dengan ketua umum juga, dengan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang bertanggung jawab karena beliau juga yang melakukan lobby-lobby ya dengan pelatih tersebut. Cuma memang kalau saya lihat permasalahannya kita terlalu terburu-buru. Itu tadi yang kita bahas, tidak melihat dari track record seorang pelatih, hanya melihat dari nama besar dari Patrick Kluivert. Oke, sebagai pemain dia pernah sukses di Ajax Amsterdam, pernah oke dengan tim nasional Belanda, dia pernah bermain di Milan, di Barcelona. Tapi kan bukan itu yang dilihat, bukan soal nama besar, tapi track record sebagai pelatih. Jadi pelatih ini yang harus dilihat. Kalau mereka kemarin lebih dapat pelatih yang oke di atas Kluivert, tentunya akan beda. Saya pikir. Bahkan mungkin asisten dia, Alex Pastur, akan jauh lebih bagus dengan Kluivert. Karena Kluivert ini itu miskin sekali, taktik tuh jelas sekali kelihatan ya ketika menangani timnas Indonesia. Orang bisa membandingkan masih lebih bagus STY dong, ya kan dibanding dengan Kluivert. Itu yang digaungkan terus dan memang STY oke kalau bisa dilihat ya, dia bisa mengalahkan Arab Saudi, bahkan Arab Saudi tidak bisa menang, sementara Kluivert tidak bisa menang menghadapi Arab Saudi. Jadi itu yang menjadi masalah tentunya sekarang. Jadi federasi harus berkaca, ada pelajaran, evaluasi ya. Semoga semua ini punya hikmah dengan kegagalan ini karena kita masih punya juga agenda-agenda yang padat ke depan. Semoga di 2030 kita
bisa sukses dan lolos ke sana begitu, Mbak. Oke, Bung Ropan, ini juga sempat beberapa waktu lalu ada pernyataan menarik dari manajer Timnas, Sumarji, mengatakan bahwa ia akan membuka apa sih sebenarnya masalah-masalah yang ada di dalam Timnas begitu. Anda sudah mendengar belum sih tentang masalah-masalah internal di Timnasnya, Bung Ropan? Saya sih belum mendengar secara langsung ya, tapi saya kan beberapa hari lalu memang sempat kontak bicara dengan Pak Marji. Namun kan tidak mungkin Pak Marji akan mengatakan itu, dia akan buka itu di dalam rapat Exco, di dalam untuk mengambil keputusan. Jadi apa-apa, karena dia sebagai manajer tentunya dia lebih dekat dengan pemain-pemain dan juga dengan kondisi tim di ruang ganti pemain untuk berbicara. Pasti ada sesuatu yang mungkin tidak begitu baik ya dalam hal memilih pemain dalam starting 11, ada perdebatan-perdebatan di sana. Tapi kan yang lebih tahu Pak Marji, makanya kan dia bilang dia akan buka-bukaan kalau hitam-hitam putih-putih dia belak-belakan, dan itu harus ada di Exco. Mungkin saja Pak Marji sudah bicara sehingga Exco mengambil keputusan dengan pemecatan hari ini terhadap Patrick Kluivert setelah tentunya ada konsultasi dengan ketua umum, karena sebagai manajer dia pasti sangat tahu ya, gitu Mbak. Oke, baik, terakhir Bung Ropan, ketika kita harus memilih pelatih lagi, sekarang kan kursinya lagi kosong nih, apa sih kriteria mutlak yang harus dimiliki oleh calon pelatih Indonesia setelah Patrick Kluivert? Ya, kalau kriterianya kita udah bahas tadi kan, dia punya CV yang bagus, punya track record yang oke, ya, dan dia sudah pernah menangani tim-tim yang dia mampu untuk bisa berbuat banyak ya, dan diantaranya tadi yang saya bilang kan, misalnya Timur Kapase yang bisa meloloskan Uzbekistan pertama kali dalam sejarah, Khalid Halilhodžić yang bersama dengan Maroko, ini kan pelatih-pelatih yang bagus, yang mampu berbuat banyak ya, dan sudah terbukti sudah punya fakta ya. Ini baru bicara kalau Halilhodžić malah lebih bagus, pelatih Bosnia ini membawa Maroko kan lolos ke semifinal di Qatar Piala Dunia. Jadi tidak ada masalah, tidak terbantahkan lagi kalau dia misalnya diambil untuk menangani tim Indonesia. Tapi siapapun yang dipilih, makanya saya bilang kriterianya harus lebih di atas dari pelatih yang kita baru lengserkan, yang pecat. Semoga ini bisa mendapatkan pelatih yang bagus. Jadi jangan terburu-buru, harus seleksi dulu, selektif benar, lihat CV-nya dengan baik, baru diambil keputusan. Itu yang paling benar, Mbak. Kalau gitu. soal kekuasaan penuh memilih pemainnya dan juga strateginya, seperti apa sih Bung Ropan yang paling ideal untuk Timnas Indonesia? Ya kalau untuk kekuasaan penuh memilih pemain, ya itu hak pelatih. Karena dia kan diberi tanggung jawab, dia yang memilih pemain. Tapi pelatih manapun yang datang saat ini sudah enak. Karena itu tadi, ya bahan makanannya sudah ada, sudah lezat, semua sudah lihat. Dan kalau dia lihat dari data-data pemain kita bagus. Bahkan lebih bagus dari Arab, lebih bagus dari Irak. Kalau secara kualitas ya, tidak ada pemain Arab atau pemain Irak yang bermain di Serie A misalnya, bermain di Prancis, di liga-liga top, Verdon di Lille, Prancis, kemudian Sassuolo dengan Jai Ises, Emil Audero dengan Cremonese, kan itu yang membuat kita itu bagus secara kualitas. Nah kalau pelatih ini datang, pelatih juga yang berkualitas, maka udah oke. Dia tinggal meneruskan, meracik strategi yang lebih baik untuk tim kita sesuai dengan apa yang dia inginkan, sambil melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tentunya dia harus mempelajari ya statistik, data pemain-pemain kita, materi yang dimainkan kalau dengan tim A, tim B, tim C bagaimana, hasilnya bagaimana. Itu harus ada. Nah ini yang tidak mungkin saya lihat tidak ada di Patrick Kluivert. Mempelajari metode latihan yang lalu-lalu tuh dia sangat miskin sana, walaupun punya asisten-asisten yang hebat-hebat. Semoga ke depan kita punya pelatih yang oke, yang hebat, dengan asisten juga yang bagus gitu. Tapi banyak kabar beredar katanya untuk pemilihan pemain ini ada intervensi di dalamnya, Bung Ropan. Anda bagaimana pendapatnya? Oh, saya nggak setuju kalau ada intervensi, ada titipan-titipan di sana. Boleh saja itu berkumandang bahwa memang ada masalah, tapi kan kita tidak tahu, tetap harus ada asas praduga tak bersalah yang ada di sini. Karena apapun itu menjadi hak sepenuhnya bagi seorang head coach, orang pelatih kepala, untuk bisa memilih, menentukan apa yang dia inginkan, ya. Tetapi juga dia harus bisa melihat masukan-masukan dari para asisten dia. Kalau itu oke, ya tentunya akan mendapatkan suatu materi yang bagus. Nah kemarin melawan Arab saya pikir itu ada perdebatan, sehingga melawan Arab itu materinya starting 11 tidak oke, tidak bagus. Itu hanya mungkin hak prerogatif yang dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert. Maka muncullah ya isu-isu bahwa ini ada titipan sana, titipan sini pemain. Nah itu Mbak yang ada. Tidak boleh terjadi itu untuk next. Baik. Yang pasti seluruh masyarakat Indonesia menunggu siapa nama yang akan ditunjuk oleh PSSI menggantikan Patrick Kluivert, karena pastinya harapannya tinggi, tapi bebannya tinggi juga ya, Bung Ropan ya, untuk mengasuh timnas ke depannya.
Oke, baik. Terima Betul. kasih atas analisa Anda, Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat Sehat malam. selalu. Ayo, ya.